cuman ada mungkin beberapa yang harus kita luruskan kembali. Eh, Baik, nah sekarang saya mulai dulu dengan apa itu kolesterol. Jadi kalau secara umum kolesterol itu merupakan senyawa lemak yang diproduksi oleh berbagai sel di dalam tubuh dan di sekitar ada seperempat kolesterol itu dihasilkan di dalam tubuh, di dalam hati kita. Nah, tetapi kalau memang produksinya berlebih, maka akan berdampak kepada kesehatan kita. Jadi ada beberapa penyakit yang bisa ditimbulkan oleh karena kelebihan dari kolesterol ini. Nah, seperti apa saja bisa terjadi risiko penyakit jantung, stroke, dan buruknya sirkulasi peredaran darah. Nah, untuk itu perlu pemeriksaan kolesterol dalam darah untuk mendeteksi apakah kita sudah terkena risiko tersebut atau tidak. Nah, jadi kolesterol ini tidak bisa larut dalam air ya. Jadi dia perlu berikatan dengan protein untuk dapat beredar atau mengalir di pembuluh darah yang disebut dengan lipoprotein. Nah, lipoprotein ini mungkin Bapak Ibu sudah kenal ada namanya kolesterol jahat, ada kolesterol yang baik gitu ya. Nah, jadi yang sering kita sebut dengan kolesterol yang jahat itu adalah low density lipoprotein atau yang disingkat dengan LDL. Nah, eh, guna dari LDL ini adalah untuk mengalirkan mengalirkan kolesterol ini dari hati menuju ke seluruh pembuluh darah. Nah, sedangkan yang kita sebut sering dengar dengan kolesterol yang baik atau HDL, high density lipoprotein, fungsinya adalah untuk mengalirkan kolesterol-kolesterol yang dari peredaran darah tadi balik ke hati untuk dimetabolisme ulang. Sehingga LDL ini jika tadi banyak terdapat di dalam pembuluh darah dan sedikit yang dikembalikan ke dalam hati menyebabkan terjadinya pembentukan ateroma atau terjadi pendamparan dari plak-plak kolesterol ini di dalam arteri pembuluh darah. Nah, sedangkan high density lipoprotein atau protein baik yang kita sebut tadi, dia berfungsi untuk mencegah jangan sampai terjadinya ateroma karena dia akan membawa kembali lemak-lemak yang berlebih tadi kembali ke hati. Nah, sekarang nilai normalnya berapa saja? Berapa yang dikatakan berlebih ya? Nah, kita harus tahu dulu ada namanya kolesterol total. Nah, kolesterol total itu adalah gabungan dari jumlah kolesterol baik tadi, HDL ya, dan kolesterol jahat, LDL, dan trigliserida di dalam setiap desiliter darah. Jadi yang dikatakan normal itu adalah di bawah 200 mg per desiliter, yang agak tinggi berkisar 200 sampai 239 mg per desiliter dan dikatakan tinggi jika di atas 240 mg per desiliter. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai dari LDL atau kita sebut juga dengan kolesterol jahat. Nah, kolesterol LDL ini yang baik untuk ditoleransi di tubuh itu harusnya di bawah 100 mg per desiliter. Jadi optimalnya ya di bawah 100 mg per desiliter, yang mendekati optimal disebut 100 sampai 129, dikatakan agak tinggi 130 sampai 159, tinggi 160 sampai 189 dan dikatakan sangat tinggi jika kadarnya di atas 190 mg per desiliter. Nah, untuk HDL sendiri itu berbanding terbalik dengan LDL. Jadi yang dikatakan optimal itu jika dia meningkat sekitar 60 mg per desiliter atau lebih tinggi dan dikatakan berisiko untuk terjadinya beberapa komplikasi, yaitu pada laki-laki di bawah 40 mg per desiliter dan pada wanita di bawah 50 mg per desiliter. Nah, ada lagi yang disebut dengan trigliserida. Nah, trigliserida ini dikatakan meningkat, ini juga jika dia meningkat di dalam tubuh kita, jadinya penyakit arteri koroner juga berisiko tinggi, di mana jika kadar normal yang dikatakan kadar normal adalah kurang dari 150 mg per desiliter, sedikit tinggi 150 sampai 199 mg per desiliter dan dikatakan tinggi 200 sampai 499 mg per desiliter. Tapi ada beberapa orang yang bisa sangat tinggi, 500 mg bahkan lebih tinggi lagi, terutama misalnya pada pasien-pasien dengan ada turunan atau penyakit yang genetik.
Nah, sekarang apa saja penyebab dari peningkatan kolesterol ini? Ada beberapa faktor yang berisiko yang ada pada pasien dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kolesterol. Yang pertama tentu saja konsumsi makanan yang tidak sehat. Kita tahu makanan seperti makanan yang tinggi lemak, ya, seperti misalnya keju yang tinggi lemak, kemudian Ya. gorengan dan sebagainya. Jika memang terus-terusan dikonsumsi, maka dapat menyebabkan kolesterol meningkat. Begitu juga dengan aktivitas yang berkurang, jadi kurang olahraga, kurang gerak, diam di belakang meja tanpa sering bergerak dan makan terus, itu juga menyebabkan kolesterol meningkat. Kemudian kebiasaan merokok dan terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, ini juga menyebabkan kolesterol meningkat. Dan kalau tadi kurang olahraga dan makannya tidak dijaga, tentu saja akan terjadi obesitas atau berat badan berlebih. Dan pada orang-orang yang memiliki penyakit eh, komorbid sebelumnya, seperti adanya hipertensi, diabetes, ini juga lebih cepat untuk terjadi peningkatan kolesterol dibandingkan orang yang normal. Dan juga dengan pertambahan usia, maka metabolisme tubuh juga akan lebih lambat, itu juga dapat menyebabkan peningkatan dari kolesterol. Nah, ada juga yang lain yang walaupun jarang, yaitu faktor genetik yang bisa diturunkan dalam keluarga. Nah, eh, apa saja tanda kolesterol meningkat? Jadi, tanda kolesterol meningkat ini tidak semua pasien memiliki gejala-gejala seperti ini. Jadi, bukan berarti kolesterolnya meningkat, pasien langsung ada gejala-gejala ini, belum tentu. Jadi, tetapi ada yang bisa memiliki gejala-gejala. Jadi, gejalanya antara lain bisa kaki atau tangan kesemutan, kebas, ya. Kemudian pasien merasa mudah lelah, mudah capek. Kemudian kedua kaki bisa bengkak, dan kemudian sering nyeri kepala disertai tengkuk terasa pegal, dan jika memang sudah terdapat pendamparan atau plak dari kolesterol ini di dalam pembuluh darah di jantung, bisa terjadi nyeri dada. Kemudian jika memang pendamparannya ada di beberapa organ, yang paling sering itu di kelenjar-kelenjar yang gembur, jadi seperti di kelopak mata, itu juga bisa terjadi santelasma yang kita sebut. Nah, sekarang apa saja komplikasi jika terjadi kolesterol yang meningkat? Nah, ada beberapa komplikasi, cuman saya ambil yang 4 terbesar, yaitu yang paling sering kalau memang terjadi pendamparan atau berlebihnya kolesterol ini di pembuluh darah, jika terjadi di otak, maka akan terjadi risiko stroke. Kemudian jika memang terdapat di otot jantung, maka dia akan membuat jantung bekerja lebih erat sehingga menyebabkan terjadinya hipertensi. Dan kemudian jika dia terjadi plak di pembuluh darah koroner, dapat menyebabkan serangan jantung. Dan jika memang terdapat juga pembendungan atau pendamparan dari lemak ini di arteri di ginjal, maka ginjal juga seperti di jantung tadi akan bekerja lebih keras, akan dapat menyebabkan terjadinya gangguan ginjal. Nah, sekarang yang paling penting bagaimana cara kita mencegahnya, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tentu saja yang oleh karena tadi faktor resikonya ada beberapa, tentu saja yang paling penting adalah kita harus menerapkan pola makan yang sehat. Jadi usahakanlah makan yang memang eh, bergizi dan tidak berlebihan. Kemudian juga usahakan untuk mengkonsumsi, kalau memang mengkonsumsi lemak, karena lemak memang sangat dibutuhkan juga di tubuh kita, usahakan berasal dari lemak nabati dibandingkan dengan lemak hewani. Kemudian pada orang-orang yang sudah terdapat berat badan yang berlebih, usahakan untuk dapat menurunkan berat badannya, baik itu dengan cara diet ataupun olahraga. Dan untuk olahraga dianjurkan memang bukanlah olahraga yang terlalu berat, tetapi bisa sekitar 5 kali dalam seminggu selama 30 menit, tetapi tetap secara teratur. Dan tentu saja juga harus menghentikan rokok. Nah, ada beberapa makanan yang dianggap baik untuk kolesterol ini, ya. Jadi kita bisa mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi, jadi bisa terdapat dari biji-bijian, gandum, kacang polong, dan sayuran. Kemudian ada juga zat stanol dan sterol yang ini merupakan senyawa alami yang terdapat di dinding sel tanaman atau sayuran. Ini dapat membantu menurunkan LDL atau lemak jahat tadi. Nah, kemudian ada kedelai. Kedelai ini mengandung isoflavon dan fitoestrogen yang dapat membantu untuk membentuk kolesterol baru yang bukan kolesterol LDL tadi.
Dan rempah-rempah ya, ada beberapa rempah yang memang gunanya kita hanya tahu untuk membumbui makanan saja. Ternyata juga ada fungsinya untuk dapat menurunkan kadar kolesterol. Nah, jika ada yang baik, maka ada yang buruk untuk kolesterol ini. Nah, kita lihat yang agak buruk untuk kolesterol itu ya. Jadi makanan yang mengandung makanan berasal dari daging atau hewani karena mengandung tadi sudah saya sebutkan mengandung lemak jenuh yang tidak sehat yang sehingga menyebabkan kadar LDL pada tubuh dapat meningkat. Kemudian produk-produk susu ya yang berlemak, jadi seperti pada es krim misalnya keju, yogurt penuh lemak dan sebagainya ini juga dapat menyebabkan kolesterol meningkat dan makanan yang digoreng. Nah, ini gorengan ya. Bapak Ibu sekalian mungkin ini lebih lebih sering kita makan sehari-hari. Nah, ini juga mengandung lemak trans yang tinggi, lemak jenuh yang tinggi sehingga dapat menyebabkan peningkatan dari LDL tadi. Dan minyak yang terhidrogenasi ini sering terdapat pada makanan-makanan yang kemasan ya seperti kue kering, cookies atau biskuit atau frozen food yang sering kita beli di toko-toko. Jika makannya berlebih, maka ini dapat menyebabkan peningkatan kolesterol. Nah, sekarang apa saja sebenarnya mitos selama ini yang kita anggap benar gitu ya di masyarakat? Saya coba yang pertama, yaitu kolesterol itu buruk untuk tubuh. Ini sering nih kita dengar. Kolesterol tuh, oh udah kolesterol, kalau yang ada nama-namanya kolesterol pasti jelek untuk tubuh. Sebenarnya kolesterol itu bukan jelek untuk tubuh ya Bapak Ibu. Jadi kolesterol itu kita tahu fungsinya sangat banyak. Salah satunya itu bisa sebagai produksi bahan baku produksi hormon. Jadi beberapa hormon seperti hormon kortisol, hormon estrogen, hormon testosteron itu berasal dari kolesterol. Dan juga kolesterol ini juga dibutuhkan untuk mencerna makanan. Jadi dia membentuk asam empedu dan juga kolesterol ini dibutuhkan untuk energi. Jadi bukan berarti kolesterol itu buruk untuk tubuh kita. Kemudian mitos yang kedua yang sering kita dengar, jadi tadi yang saya sebutkan sebelumnya ada beberapa gejala itu tidak serang memilikinya. Jadi bisa saja orang yang hanya mungkin kolesterol totalnya 200 tapi dia sudah punya santelasma. Jadi beda-beda setiap orang. Nah, kemudian ini lagi yang paling sering. Hanya orang dengan berat badan lebih saja yang memiliki kolesterol tinggi. Nah, ini juga mitos ya Bapak Ibu. Jadi faktanya adalah semua orang, baik itu dia berat badan berlebih ataupun kurus, pasti, uh, bukan pasti, berisiko untuk terjadi peningkatan dari kolesterol. Jadi itu tergantung dari bagaimana pola hidupnya, bagaimana cara dia makan, dan bagaimana cara dia olahraga dan sebagainya. Jadi tidak semua pasien dengan kolesterol tinggi itu harus berat badannya berlebih. Nah, ini juga sering kolesterol tinggi hanya terjadi pada laki-laki ya. Jadi tidak ya Bapak Ibu ya, semua orang bahkan anak-anak itu juga memiliki resiko untuk terjadinya kolesterol tinggi. Jadi bukan hanya terjadi pada laki-laki. Nah, ini juga beberapa ada mitos lain ya. Jadi kalau saya sudah konsumsi obat anti kolesterol, saya nggak perlu lagi diet dan saya nggak perlu lagi olahraga. Nah, ini juga salah ya Bapak Ibu. Jadi dengan pola hidup yang seimbang, kemudian dengan makanan yang seimbang, dan kemudian dengan memang jika perlu diberikannya konsumsi obat anti kolesterol, maka kolesterol Bapak Ibu bisa kita kontrol dengan baik. Jadi bukan berarti, oh saya sudah minum misalnya simvastatin gitu ya, saya nggak perlu lagi diet, itu salah. Jadi tetap harus gaya hidup yang baik. Kemudian ini lagi sering, obat kolesterol hanya perlu diminum ketika kolesterol tinggi. Ini paling sering nih pada orang-orang yang memang udah lama menderita kolesterol tinggi. Biasanya, oh ini saya mau pesta nih, misalnya siang ini, maka dia makan obat kolesterol pada saat mau pergi pesta gitu ya. Karena berharap nanti dia bisa makan banyak pada saat pesta, kolesterolnya aman. Nah ini salah ya. Jadi sebenarnya obat kolesterol baik untuk dikonsumsi pada saat malam hari oleh karena metabolisme daripada kolesterol ini aktifnya itu pada saat malam hari dan perharinya gitu ya. Jadi kalau kita hanya makan pada saat kita mau
ada pesta misalnya atau ada mau makan yang banyak. Nah, ini sangat salah. Jadi makanlah obat kolesterol ini dengan teratur dan kemudian laksanakan pola gaya hidup yang sehat sehingga nanti kolesterol kita bisa turun. Nah, kemudian ada lagi mitos bahwa semua makanan kolesterol tinggi itu menyebabkan penyakit jantung. Ya, sebenarnya tidak ya. Jadi kayak saya sudah sebutkan sebelumnya tadi bahwa kolesterol itu penting untuk tubuh kita ya. Jadi tetapi dengan porsi yang sepenuhnya seperlunya gitu ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan juga bahwa ada sekitar 80% dari lemak itu sebenarnya diproduksi oleh tubuh sendiri ya di organ hati dan dan dengan begitu sebenarnya tubuh kita secara otomatis dia bisa memetabolisme lemaknya mana yang saya butuhkan mana yang tidak. Tapi jika memang jumlahnya berlebih maka itu yang menyebabkan risiko untuk terjadinya penyakit jantung ya. Nah, yang terakhir sering nih, ini yang paling sering jadi. Awas, nggak boleh tuh makan kambing atau nggak boleh makan durian, nanti kolesterolnya tinggi misalnya gitu ya. Nah, lagi-lagi kambing jadi kambing dan jadi kambing hitam lagi untuk terjadinya kolesterol tinggi ini. Jadi malah faktanya ya Bapak Ibu, kambing itu sebenarnya kolesterolnya lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi. Jadi kalau kambing itu sekitar 70 miligram atau ya 70 miligram kolesterolnya, sedangkan sapi 90 miligram kadar kolesterolnya. Jadi bukanlah kambing atau durian yang menjadi kambing hitam. Nah, tetapi seringnya kita kalau makan kambing itu kan paling enak digulai di digulai di sate yang memang dan paling enak kalau ada lemaknya lebih banyak ditambung di ke dalam sup atau ke dalam gulai itu. Dengan cara mengolahnya yang seperti itu, itulah yang menyebabkan kolesterolnya tinggi. Tapi bukan daging kambingnya sendiri. Tapi kita udah mikir, oh ini saya udah mulai pegel nih, tengkuk saya udah mulai pusing. Pasti nih gara-gara si kambing tadi. Lah, jadilah si kambing ini jadi kambing hitam. Nah, begitu juga dengan durian misalnya. Sebenarnya durian ini malah mengandung HDL, Bapak Ibu ya. Tapi kan nggak mungkin kalau lagi pesta rame-rame yang dimakan duriannya cuma satu biji. Biasanya buah ya, beberapa buah yang dimakan. Apalagi misalnya ditambah dengan sambil cerita-cerita dan sebagainya. Nah, inilah cara bagaimana kita makan dan porsi yang berlebih itulah yang dapat menyebabkan kadar kolesterolnya tadi meningkat. Gitu. Nah, mungkin itu saja mitos yang saya sampaikan dan nanti mungkin di diskusi bisa lebih banyak lagi mungkin dari uh, siap pertanyaan dari kalian. Silakan kontrol jika sudah memang ada kolesterol Bapak Ibu yang tinggi, kita kontrol kolesterol kita dan tetap terapkan gaya pola hidup yang sehat. Terima kasih, saya kembalikan ke Dokter Sahrozat. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Melati Silvani Nasution, SPPD KMD, atas pemaparan materinya yang sangat komprehensif dan sangat aplikatif dan sudah banyak nih ya dok menjawab tentang isu-isu kolesterol. Eh, Mungkin dok untuk sesi tanya jawab kita buka di akhir saja mungkin ya dok dan Ya, kami baik. informasikan juga kepada Bapak dan Ibu peserta webinar bahwasanya jika memiliki pertanyaan kepada narasumber kita boleh memberikan pertanyaan di kolom komentar yang nantinya akan dijawab oleh narasumber kita di akhir acara. Selanjutnya kita akan memasuki webinar kita yang kedua dengan judul Mitos dan Fakta mengenai Obesitas yang akan dibawakan oleh Dr. Dian Anindita Lubis, SPPD KIMD. Beliau merupakan staf Divisi Endokrin Metabolik dan Diabetes, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Medan. Kepada dokter, kami persilahkan dok. Iya, terima kasih pada Dr. Syahrozat. Izin saya share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Baik, sudah terlihat dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Direktur Pelayanan Medik, Dr. Fajri Nur, tim PKRS, Dr. Hasnanda dan tim, Dr. Melati dan Dokter Mia selaku narasumber dan Bapak Ibu lainnya yang telah bersedia hadir pada pagi hari ini. Tadi kita sudah banyak sekali ya mendengarkan dari Dokter Melati mitos dan fakta mengenai kolesterol, di mana yang kita sering dengar itu biasanya kolesterol pasangannya ya obesitas. Jadi tadi udah disampaikan juga Dokter Mel, seringkali oh yang gemuk baru bisa kolesterol, yang kurus ternyata enggak. Tapi ternyata itu mitos ya. Nah,
eh, ternyata tidak hanya banyak sekali mitos mengenai kolesterol, tapi juga banyak sekali mitos dan fakta yang sering beredar di masyarakat kita tentang obesitas. Dan mungkin di sini Bapak Ibu juga banyak ya bagian-bagian dari pasien obesitas, atau mungkin ada keluarga atau teman-teman yang dengan obesitas. Jadi mungkin harapannya dengan mendengarkan mitos dan fakta pada hari ini bisa kita luruskan nih berita-berita yang simpang siur. Kita mulai dulu, apa sih sebenarnya obesitas itu? Obesitas itu didefinisikan sebagai akumulasi lemak yang tidak normal tadi. Indeks massa tubuh itu diukur dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, kemudian nilai normalnya adalah 18,5 sampai 23. Pada nilai di atas 23 sampai 25 itu dianggap pasien memiliki keadaan overweight atau kelebihan berat badan, dan yang dikatakan obesitas untuk di negara-negara Asia sendiri yang di atas 25. Obesitas ini sudah dianggap menjadi epidemi, di mana akibat dari obesitas ini sendiri sudah 4 juta orang meninggal setiap tahunnya yang dilaporkan pada tahun 2017. Nah, untuk tipe obesitas ini sendiri ada 2 macam. Yang pertama yang bentuk apel, yang kedua adalah bentuk pear. Jadi tidak semata-mata kita hanya melihat, oh ini berat badannya berlebih ya. Kemudian kalau dia berlebih pasti dia nanti udah pasti nih risiko untuk terkena penyakit-penyakit lainnya cukup tinggi. Um, nah, yang pertama kita lihat di sini apple shape. Di mana apple shape itu dia cenderung penumpukan massa lemaknya itu di sentral atau di daerah perut. Sementara untuk pear shape itu ini lebih sering ya kalau kita lihat ibu-ibu, mungkin dia gambarannya itu penumpukannya itu di panggul. Jadi pinggangnya mungkin lebih kecil tapi di panggulnya nanti lebih besar. Nah, untuk yang lebih berbahaya sebenarnya adalah tipe yang apel ini, di mana ini juga sering kita sebut dengan obesitas sentral. Untuk di Asia sendiri, kita sebut dengan obesitas sentral apabila wanita ukuran lingkar pinggangnya di atas 80 cm dan pada pria di atas 90 cm. Kalau tadi kita sudah mendengarkan komplikasi dari kolesterol sendiri oleh yang dipaparkan Dokter Melati, tidak jauh berbeda, obesitas juga memiliki banyak sekali komplikasi yang dapat terjadi. Yang pertama ada ischemic heart disease atau penyakit jantung koroner, di mana ini nanti keluhan pasien biasanya ada nyeri dada, tidak nyaman di dada sebelah kiri, kemudian bisa juga adanya batu di empedu atau di saluran kemih juga, bisa juga terjadi stroke, kanker, diabetes, osteoartritis, atau mungkin ini seringkali keluhan pasien yang gemuk adalah nyeri di sendi, terutama sendi-sendi yang menumpuh seperti misalnya lutut ataupun kaki. Nah, seringnya orang awam nanti menyebutnya udah kena rematik nih gitu ya. Itu sebenarnya kalau medisnya kita sebutnya dengan osteoartritis. Kemudian bisa juga terjadi hipertensi, gout atau asam urat yang tinggi, serta penyakit-penyakit paru lainnya. Nah, kita akan membahas pada pagi hari ini seputar mitos atau fakta yang sering beredar di masyarakat. Yang pertama, minum air putih dingin itu menyebabkan obesitas. Nah, ini mungkin udah pada pernah dengar juga ya. Kadang-kadang kan pasien nanya, dok, nggak boleh ya minum air putih yang dingin ya? Katanya kalau minum harus air putih yang biasa aja. Ini gimana nih kira-kira dengan mitos dan fakta ini? Nah, ternyata itu hanya mitos. Jadi memang banyak sekali masyarakat berasumsi bahwa air yang bersuhu dingin dia dapat menimbun lemak. Jadi nanti lemak-lemaknya lebih terikat sehingga lebih sulit dihancurkan. Namun tidak hanya itu, kita biasanya kalau dari sisi kalorinya, nah air putih dingin itu dia tidak memiliki kalori sama sekali. Jadi kalau air putihnya dingin, dia tidak dapat menyebabkan kegemukan, kecuali air putih dinginnya mungkin kita tambahkan sirup, kita tambahkan gula atau teh manis. Nah, itu dia jadi bisa menimbun lemak. Nah, kalau yang ini enggak ya, jadi itu hanya mitos. Kemudian yang kedua, makan buah dan sayur dapat menurunkan berat badan. Ini gimana nih? Kan sering juga ini kita dengar, oh kalau kita gemuk, banyakin makan buah atau sayurnya, karena itu bisa bantu menurunkan berat badan. Ternyata dari berbagai studi, kita dapati bahwa
memang benar buah dan sayur itu memiliki banyak manfaat kesehatan. Selain dia memiliki serat yang tinggi, dia memiliki banyak sekali vitamin-vitamin, terutama vitamin A, D, E, K, di mana itu membantu untuk mengikat dan menghancurkan lemaknya sehingga kadar lemak di tubuh kita juga berkurang. Namun sebenarnya kita tidak boleh hanya bergantung pada makan buah dan sayur. Jadi sebaiknya pada orang-orang yang berencana untuk menurunkan berat badan harus dilakukan perubahan gaya hidup secara menyeluruh. Jadi boleh ditingkatkan makan buah dan sayur, tapi tidak lupa kita harus tetap menghitung kalori total makanan hariannya. Jadi kalau kita makan buah sayur tapi mungkin makan yang lainnya tetap banyak, ngemilnya tetap banyak, nggak pernah olahraga, bukan nggak mungkin walaupun kita makan buah dan sayur, berat badannya tetap naik atau malah tidak ada perubahan berat badan sama sekali. Jadi tetap buah dan sayur itu baik, tapi tetap harus dikombinasikan dengan yang lainnya. Kita masuk ke mitos atau fakta berikutnya. Ini nih, pasien-pasien obesitas tidak dapat berolahraga. Karena seringkali pasien itu datang mengeluh, dok ini saya kan udah obes, kayaknya saya udah nggak bisa lagi nih olahraga. Ini benar atau enggak ya? Nah, ternyata tidak benar ya. Memang umumnya pada pasien-pasien dengan obesitas itu eh, umumnya memang tidak memiliki kebiasaan untuk berolahraga. Jadi penting sekali bagi kita untuk menganjurkan boleh berolahraga, tapi karena mungkin belum terbiasa, kita mulai secara perlahan. Mulai dari yang ringan, mulai dari waktu yang pendek, kemudian nanti kita tingkatkan secara perlahan. Adapun latihan yang dianjurkan, yang pertama berjalan ringan, kemudian kita boleh juga menganjurkan untuk latihan kekuatan untuk meningkatkan massa otot. Yang ketiga, kita dapat menganjurkan olahraga-olahraga yang tidak ada pembebanan ke daerah lutut dan sendi tumit, di mana itu adalah dua area yang paling sering nyeri dirasakan oleh pasien pada saat berolahraga, seperti contohnya berenang dan bersepeda. Itu terutama sepeda statis ya, itu kan lumayan aman, kemudian tidak ada tumpuan, dan yang terakhir yang bisa kita anjurkan adalah yoga. Nah, kalau tadi kita sudah boleh berolahraga, sekarang pertanyaannya, olahraga ini katanya lebih baik ya dibandingkan diet aja dalam menurunkan berat badan. Jadi ini kan sering kadang-kadang pasien, udah kalau saya udah olahraga, saya makannya bebas aja karena saya udah olahraga kok pasti nanti nggak masalah gitu. Nah, ternyata olahraga itu terbukti dia mengurangi adipositas visceral atau mungkin lemak-lemak di permukaan tubuh kita, terutama untuk pasien-pasien yang tadi saya bilang lemaknya ada di daerah sentral. Nah, kalau kita olahraga teratur, diharapkan dia dapat membantu menurunkan berat badan, dan secara umum dia akan ke depannya jauh lebih sehat dibandingkan orang yang hanya melakukan diet saja. Tapi kadang-kadang olahraga ini tidak bisa kita jadikan patokan untuk penurunan berat badan, karena sering juga pada saat terjadi penurunan massa lemak, adanya dibarengin dengan peningkatan massa otot, sehingga kalau kita lihat untuk berat badan saja, waktu kita lihat mungkin dia tidak terlalu terjadi perbedaan yang signifikan, tapi dari sisi kesehatan, olahraga memang jauh lebih baik dan lebih bertahan lama dibandingkan yang melakukan diet saja. Mohon maaf. Yang berikutnya, obesitas bukanlah suatu penyakit. Nah, ini juga kalau mungkin Bapak Ibu sekalian sering dengar, kalau kadang-kadang kita ngelihat ada orang gemuk kemudian dianjurkan coba diturunin berat badannya, mungkin nanti akan ada satu dua orang yang menjawab gini, nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Nggak apa-apa nggak kurus, yang penting sehat. Nah, sebetulnya kalau kita udah bahas dia gemuk, kita harus nilai lagi apakah seberapa gemuk seseorang ini. Apakah sudah jatuh ke kondisi obesitas atau tidak. Karena ternyata seringkali orang merasa, oh dia sehat kok, obesitas itu bukan penyakit, belum sakit. Nah, itu mitos ya. Karena obesitas itu kan dia terjadi akibat gaya hidup yang buruk, seperti misalnya pola makan yang tidak baik, pola aktivitas yang bermalas-malasan. Nah, jadi obesitas ini dia dianggap sebagai suatu penyakit kompleks dan kronis yang sebetulnya harus kita
kita tata laksana juga. Jadi memang harus kita tangani karena sangat berisiko untuk terkena komplikasi-komplikasi yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini juga mitos atau fakta yang berikutnya. Orang tua dengan obesitas pasti akan memiliki anak yang obesitas juga. Karena sering juga ada orang dengan obesitas, kemudian waktu kita bilang minta diganti pola makannya, dilakukan penurunan berat badan, dan orang ini nanti akan mengatakan, iya, ibu bapak saya juga, orang tua saya juga keduanya obesitas. Jadi saya memang udah pasti obesitas, nggak akan mungkin bisa diubah lagi. Nah, ini bagaimana? Kalau kita lihat ini ternyata mitos ya. Meskipun obesitas itu dia ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama genetik, yang kedua pola makan dan aktivitas, yang ketiga bisa juga efek samping dari penyakit ataupun obat-obatan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa komponen genetik ini memang pengaruhnya cukup besar, yaitu 40-50% berpengaruh terhadap status berat badan seseorang. Jadi kalau mungkin orang tua kita gemuk, memang kita memiliki kecenderungan lebih cepat gemuk dibandingkan yang orang-orang dengan orang tua dengan berat badan normal. Tapi tidak hanya itu, ada juga faktor lingkungan, gaya hidup, makan, dan lain-lain sebagainya yang juga berpengaruh terhadap status berat badan seseorang. Sehingga pada orang tua yang keduanya mungkin terutama memiliki obesitas, dapat kita ubah perilaku atau pola hidup anaknya agar anaknya itu bisa tercegah dari obesitas. Jadi masih sangat mungkin orang tua obesitas, anaknya tidak obesitas, itu masih mungkin ya. Nah, ini adalah makanan favorit kita semua, mie instan, di mana seringkali ditanyakan mie instan ini sebetulnya kalau istilah zaman sekarang generasi micin gitu. Nah, itu apa sih sebenarnya efek samping dari micin-micin ini? Apakah dia menyebabkan obesitas atau kadang-kadang sering juga dibilang kalau dia responnya kurang baik atau mungkin lemot atau apa, nanti dibilang iya nih karena kebanyakan makan mie instan. Nah, ini benar atau enggak ya? Kita lihat di sini bahwa ternyata mie instan itu dia memiliki kadar karbohidrat dan lemak yang tinggi dan rendah dari serat. Jadi mie instan ini umumnya dia tidak mengandung vitamin-vitamin seperti A dan C, di mana ini penting untuk menurunkan berat badan. Sehingga mengkonsumsi mie instan secara terus-menerus memang dapat menaikkan berat badan. Mie instan pun juga makanan-makanan instan lainnya, umumnya dia ada kandungan MSG-nya, di mana MSG ini dari berbagai studi memang terbukti dapat meningkatkan obesitas dan peningkatan tekanan darah. Tapi perlu diingat bahwa bukan hanya mie instan saja yang menyebabkan obesitas, tapi juga ada faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi seseorang terkena obesitas. Nah, ini lagi, kalau makan nasi yang panas boleh ya nggak ya dok ya? Nanti kalau makan nasinya panas nanti jadinya obesitas. Jadi baiknya ditunggu sampai nasinya dingin. Maaf. Nah, ternyata itu mitos. Jadi makan nasi baik yang panas ataupun yang dingin ataupun yang sudah kita tunggu 24 jam ternyata tidak berkontribusi terhadap obesitas. Tapi nasi yang panas ini ternyata memang dari berbagai studi memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi. Apa sih indeks glikemik itu? Indeks glikemik adalah kemampuan suatu makanan untuk meningkatkan gula darah. Jadi kalau nasinya itu ada penelitian dia membagi dua. Yang pertama nasi yang baru masak itu kadar glycemic indeksnya yang tinggi dibandingkan nasi yang sudah dimasak kemudian 24 jam kemudian baru kita makan atau yang dipanaskan kembali pun itu ternyata jumlah glycemic indeksnya lebih rendah. Jadi di sini dikatakan bahwa mendinginkan nasi yang telah dimasak itu meningkatkan jumlah pati resistennya sehingga menurunkan glycemic index dan mengurangi lonjakan gula darah. Jadi mungkin ini kalau obesitasnya sudah disertai dengan diabetes, mungkin ada pengaruhnya. Tapi kalau seandainya hanya obesitas saja, ini tidak berpengaruh. Kemudian perlu kita ingat lagi bahwa nasi panas atau tidak panas itu yang terjadi perbedaan hanya indeks glikemik, tapi tidak dengan kalori
artinya. Jadi seandainya kita makan nasinya pun dingin, tapi kita makannya tetap banyak, ya sama aja gula darah juga pasti akan naik. Kemudian bagaimana dengan minuman bersoda? Pasti semua orang juga taunya, oh kalau udah minuman bersoda pasti nih bisa menyebabkan kegemukan nih. Ternyata mitos ya. Jadi bukan minuman bersodanya yang menyebabkan kegemukan, namun kandungan gula di dalamnya. Jadi penting bagi kita setiap membeli minuman atau makanan-makanan berkemasan, kita baca nih kandungan gulanya berapa. Dan ternyata memang pada suatu studi yang melihat minuman-minuman bersoda yang diberi pemanis, pada anak-anak dilihat bahwa kadar obesitasnya meningkat sebanyak 60% dalam 1,5 tahun di masa mendatang. Jadi ini sangat penting bagi kita untuk mengedukasi anak-anak kita untuk lebih menjaga minuman yang dikonsumsi. Nah, ini juga katanya berat badan yang baik itu yang turunnya tuh cepat. Kan berat badan itu turunnya macam-macam. Kadang-kadang kalau cuma turunnya 0,5 kilo, 1 kilo tuh pasien itu atau orang-orang tuh suka nggak puas gitu, kayaknya belum berhasil dietnya. Tapi kalau turunnya langsung cepat itu katanya lebih baik. Ini bagaimana? Nah, ternyata dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa penurunan berat badan secara perlahan justru memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan yang cepat. Karena biasanya nanti bisa mempertahankan metabolismenya, kemudian biasanya dia jangka panjang juga lebih stabil dibandingkan yang turunnya cepat. Dan penelitian lainnya lagi juga menunjukkan bahwa penurunan berat badan yang lambat dapat mengurangi massa lemak yang lebih besar dibandingkan yang turunnya cepat. Jadi sebenarnya kita kalau dalam rangka menurunkan berat badan itu nggak perlu terburu-buru, target kita cukup 0,5 kilo per minggu, itu juga udah cukup. Nggak perlu yang sampai 5 kilo, 10 kilo per bulan, itu nggak usah ya. Lebih baik perlahan-lahan tapi stabil dan terus menurun dibandingkan yang cepat tapi hanya bertahan beberapa bulan saja. Oke, terima kasih. Mungkin itu kira-kira mitos atau fakta yang sering kita dengarkan pada pasien-pasien obesitas. Saya kembalikan kepada Dr. Syahrozad. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Dian Anandita Lubis, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes atas pemaparannya yang sangat jelas. Baik dok, sepertinya sudah banyak pertanyaan nih dok di kolom komentar, cuman kita keep dulu ya dok di akhir acara. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan webinar kita yang terakhir dengan narasumber kita Dr. Mutia Sari, SPKNTM konsultan. Kepada dokter kami persilahkan dokter. Baik, terima kasih Dokter Safrazat. Ya, izin saya share dulu ya bahannya. Baik, dokter. Sepertinya nggak bisa share dari sini ya. Mungkin boleh kita minta izin ke host kali ya dok untuk Saya share screen. bahannya nggak bisa dari sini. Saya share. Ya, nggak ada ngirim lagi nih. Udah bisa, Dok? Dok Mutia? Belum bisa Dok, share dari sini. Nggak bisa nge-share dari sini. Nggak bisa? Nggak bisa. Nggak tahu kenapa ini nggak bisa share dari sini. Coba Atau saya diulang aja kirim ke sekali lagi, Dok. WA minta tolong di-share, boleh? Ya, dari sini nggak bisa, nggak mau Boleh share coba dia. kemari, Dok. WA-kan ke saya. Ya.
Boleh dikirimkan, Dokter Mutia? Sudah saya kirim ya. Hmm. Sudah masuk belum, Bu? Belum ada masuk, Dok. Sudah saya kirim ke Ke WA saya aja, Dok. jaringan. Anissa, Dok. Ya, ya, ini jaringan nggak lumut ini. Lagi udah saya share. Sorry ya, jaringan di nuklir agak lemot soalnya. Iya, izin. Bisa nanti boleh? Sekitar 1 jam lagi boleh ya? Belum ada masuk, Dok Mutia. Wifi-nya jangan pakai yang ada Malik, Dok. Karena ada masalah dengan Iya, nggak provider. pakai yang ada Malik, nggak Pakai bisa sendiri di aja. sini. Iya, iya. Iya, pakai yang sendiri. Udah masuk. Sudah masuk ya? Sudah lagi download ya, Dok. Bentar ya. Iya, oke. Udah kayak gini. Bergetan aku jadi gugup. Yang tadinya bisa, nggak bisa. Kelihatan nggak? Ini baru bisa ini. Kayaknya jaringan. Sudah terlihat Dokter, untuk Nggak? slide-nya, Dok? Sudah bisa, Dok. Jadi, udah ya? Sudah. Sudah, Kelihatan Dokter. ya? Mungkin Untuk sorry, suara saya agak start. terputus-putus sedikit, Dokter. Oke, sorry. Suaranya agak kencang dikit, Dok. Oke. Sudah kedengaran jelas? Sudah jelas. Halo? Ya, Saya sudah mulai jelas, ya? Dok Mutia. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya. Kebetulan jaringan di nuklir ini memang sangat lemah ya. Jadi harap mohon maaf atas Cuman kegangguan agak yang terjadi putus-putus. barusan. Dokternya agak Baik. ini, agak dekat ke ininya, ke Ya. mic-nya. Oke. Coba ulang, Dok. Saya mulai ya. Baik, hari ini saya akan bicara tentang peran kedokteran nuklir dalam penyakit atau gangguan pada tiroid. Nah, eh, mungkin kita bicara basic awalnya dulu ya. Kelenjar tiroid ini adalah salah satu kelenjar endokrin yang posisinya itu berada pada leher kita, di mana perannya cukup banyak. Ya, perannya itu dia mulai dari mempengaruhi dari ujung rambut sampai ujung kaki bahasanya ya. Saking luasnya peran dari kelenjar tiroid ini. Nah, kelenjar tiroid ini perannya utama juga itu mempengaruhi adalah salah satunya pengaruh terhadap pembuluh darah, kemudian metabolisme tubuh,
tubuh, pada anak itu mempengaruhi pertumbuhan badan, kemudian juga mempengaruhi pertumbuhan mental, juga mempengaruhi pada wanita dewasa dan laki-laki dewasa adalah termasuk mempengaruhi fungsi seksual, dan dia mengatur suhu juga, dan beberapa orang akan terganggu jika ada kelebihan atau kekurangan hormon ini akan menyebabkan gangguan emosi. Nah, jadi perannya sangat banyak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kita akan lihat polanya sebenarnya kelenjar tiroid ini, kedengaran ya? Kedengaran? Baik, kedengaran dokter. Jelas? Cukup Kurang jelas ya? dok. Kurang kedengaran? Sudah cukup jelas Sudah dok kedengaran dok. ya. Kedengaran. Jadi kelenjar tiroid ini dia itu adalah kelenjar yang dimana produksinya membutuhkan suatu iodium. Jadi dia menghasilkan hormonnya membutuhkan suatu bahan baku yang dasarnya adalah iodium. Nah, kelenjar tiroid ini dipengaruhi kerjanya oleh hormon yang ada dihasilkan oleh suatu kelenjar yang ada di kepala kita yang disebut dengan kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis ini akan menghasilkan suatu hormon yang disebut dengan TSH atau thyroid stimulating hormone yang nantinya akan merangsang kelenjar tiroid sel folikulernya untuk menghasilkan hormon tiroid berupa T3 dan T4. Nah, nanti hormon tiroid T3 dan T4 ini akan bekerja pada bagian-bagian tadi yang berpengaruh terhadap hormon dia, dan dia akan sekresinya akan meningkat dan akhirnya memberi sinyal kembali kepada kelenjar di kepala untuk mengurangi kadar produksinya jika kadar hormon tiroid ini sudah meningkat berlebih. Nah, dan akhirnya kelenjar di kepala atau kelenjar hipofisis anterior akan mengurangi produksi dari TSH atau thyroid stimulating hormone untuk merangsang kelenjar tiroid produksi. Nah, ketidakseimbangan antara produksi TSH dan T3 dan T4 ini akan menyebabkan munculnya berbagai kelainan. Nah, kelenjar tiroid itu dia bisa saja terjadi gangguan yang sifatnya fungsinya berlebih atau berkurang, atau juga tidak terganggu fungsi atau dikenal dengan eutiroid, tapi ada benjolan pada tiroid. Nah, di sini kita akan bicara tentang peran dari kedokteran nuklir terhadap berbagai kelainan pada kelenjar tiroid. Peran dari kedokteran nuklir pada berbagai gangguan atau kelainan pada kelenjar tiroid ini ada dua peran. Yang pertama adalah peran diagnostik dan peran terapi. Yang pertama kita akan bicara seputar tentang hipertiroid. Ya, hipertiroid ini adalah di mana hormon TSH rendah kadarnya, tapi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid berlebih. Nah, ini adalah gejala-gejalanya. Karena tadi hormon tiroid ini kan sifatnya mempengaruhi berbagai organ di tubuh kita ya. Jadi termasuk jantung salah satunya. Biasanya kalau hormon tiroidnya meningkat, biasanya pasiennya akan detak jantungnya lebih cepat. Kemudian pada beberapa orang seperti matanya terdorong keluar atau kita bilang exophthalmos. Exophthalmos ini terjadi bukan karena perannya secara langsung ke bola mata, tapi karena pengaruh dari hormon tiroid pada otot bola mata yang terletak di belakang bola matanya, sehingga terjadi hipertrofi dan mendorong bola mata ke arah luar. Kemudian ada gangguan tidur, ada juga bisa denyut nadi menjadi lebih cepat, ya. Jadi kemudian pada beberapa orang kita lihat lebih seperti gemetar atau tremor, kemudian rambut juga menjadi tipis, kemudian adanya ketidaktahanan pada cuaca yang panas. Jadi pada pasien yang hipertiroid ini biasanya dia hipermetabolisme. Jadi karena proses pembakaran terjadi lebih cepat, pola suhu di luar yang lebih panas biasanya cenderung tidak tahan. Kemudian adanya gangguan menstruasi. Jadi hipertiroid ini juga akan mengganggu sistem kesuburan, kemudian juga pembesaran kelenjar tiroid. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa ini terjadi pembesaran atau adanya benjolan pada tiroid? Yaitu caranya adalah dengan melakukan perabaan pada daerah leher.
Lalu pada saat kita merasa adanya pembesaran atau adanya benjolan, maka lakukan gerakan seperti menelan air liur atau menelan makanan. Jika benjolan atau pembesaran tersebut ikut bergerak bersamaan dengan dengan proses gerakan menelan tadi, maka pembesaran atau benjolan tersebut berasal dari kelenjar tiroid. Tetapi jika benjolan atau pembesaran tersebut tidak ikut bersama gerakan menelan atau pola seperti menelan makanan atau air liur tadi, maka kemungkinan besar adalah benjolan atau pembesaran tersebut bukan berasal dari kelenjar tiroid. Kemudian adanya penurunan berat badan, karena salah satunya adalah efek dari hipermetabolisme tadi. Nah, kalau ketemu gejala-gejala seperti itu, apa yang akan dilakukan? Yaitu datang ke dokter, lalu lakukan konsultasi. Zaman kita penyakit dalam, zaman kita dokter umum dulu ada namanya Index Wayne dan Newcastle ya. Dengan standar-standar itu kita bisa melakukan penilaian apakah pasien ini dengan pola hipertiroid atau hipotiroid atau eutiroid. Nah, dokter akan melanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan TSH, hormon tadi yang dihasilkan oleh kelenjar pituitarinya, kemudian dan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroidnya. Nah, dari sini akan terlihat bahwa hormon tiroid FT4 dan T3 itu kadarnya meningkat, kemudian TSH-nya justru menurun. Nah, dari sini polanya adalah pola hipertiroid. Berdasarkan American Thyroid Association, itu disarankan setelah itu adalah pemeriksaan uptake test atau sidik kelenjar tiroid. Nah, ini adalah salah satu pemeriksaan di bagian kedokteran nuklir, yang mana pasiennya melakukan pemeriksaan sidik kelenjar tiroid atau uptake test. Dari sini kita bisa melihat bahwa pemeriksaan ini bahwa tidak ada gambaran kelenjar tiroid pada leher. Nah, tetapi pasiennya dengan gejala hipertiroid, tapi pada saat kita lakukan sidik kelenjar tiroid atau uptake test tidak menunjukkan adanya gambaran tiroid sama sekali. Nah, ini polanya adalah pola thyroiditis. Pasien-pasien seperti ini, kadar TSH, kadar T3 dan FT4 tinggi di dalam darah itu bukan karena disebabkan suatu produksi yang berlebih, tetapi dikarenakan adanya kebocoran dari kelenjar tiroid, hormon tiroid yang menyebabkan kadar hormon tiroid tinggi di dalam darah. Jadi menggambarkan pola gejala yang sama, tetapi pada saat kita lakukan uptake test, polanya justru tidak ada gambaran dari kelenjar tiroid. Nah, kalau ketemu pola seperti ini, maka pasien seperti ini hanya butuh diterapi atau ditangani dengan antiinflamasi, atau jika dia sudah jatuh kepada tahap hipotiroid, maka diterapi dengan hormon pengganti atau levothyroxine. Nah, ini adalah pemeriksaan kelenjar tiroid, uptake test juga pada kasus yang lain, di mana kita bisa lihat bahwa kelenjar tiroidnya membesar. Jadi kelenjar tiroid itu gambarannya seperti kupu-kupu, ada lobus kanan, ada lobus kiri. Pada orang dengan terutama Graves' disease atau hipertiroid yang pola seperti ini, dia biasanya kelenjar tiroidnya itu membesar kanan dan kiri. Pada saat kita lakukan uptake test atau perhitungan aktivitas di kelenjar tiroidnya, itu terjadi peningkatan aktivitas, yaitu sebesar 33,02. Normalnya berapa? Yaitu 0,5 sampai 5%. Nah, pada orang tersebut ini adalah pola dari hipertiroid yang pasiennya kebetulan adalah Graves' disease. Nah, pola yang kedua adalah di mana kelenjar tiroidnya sebenarnya tidak mengalami pembesaran, tidak hiperfungsi, tetapi yang justru hiperfungsi adalah benjolan yang terletak pada kelenjar tiroid lobus yang kanan. Nah, saking tingginya aktivitas, dia mensupresi kelenjar tiroid yang lain. Nah, tiroid yang sebelah kirinya itu tersupresi. Kemudian pada saat kita lakukan penghitungan uptake, itu nilai uptake-nya sebesar 7,91 dan ini di atas nilai normalnya kelenjar tiroid, yaitu 0,5 sampai 5%, dan ini adalah pola dari nodul tiroid otonom yang berfungsi. Nah, kalau ketemu dua kasus yang tadi, pasien-pasien dengan hipertiroid
ya baik dia Graves' disease, kemudian nodul tiroid otonom, apa treatment yang harus baiknya diberikan pada pasien tersebut. Jadi pada pasien-pasien seperti itu ada pilihan treatment yang bisa dipilih oleh pasien. Di antaranya adalah pasien boleh minum obat antihipertiroid. Nah, ini di antara yang mungkin sering terdengar, yang sering tahu adalah, yang pasien tahu adalah PTU atau metimazol ya, itu adalah obat-obat antihipertiroid. Kemudian pilihan yang kedua boleh dilakukan pembedahan, diangkat salah satu kelenjar lobus tiroidnya, kemudian atau diangkat nodul tiroid otonomnya tadi. Nah, kemudian atau diterapi di bagian kedokteran nuklir dengan iodium 131 ablasi. Nah, berdasarkan literatur, ketiga treatment atau pengobatan ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi tidak ada yang lebih dibandingkan yang lainnya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Berdasarkan ATA atau American Thyroid mendapatkan terapi obat antihipertiroid lebih dari 1-2 tahun, maka lebih baik disarankan untuk memilih tindakan yang lain, yaitu pembedahan atau pemberian terapi ablasi iodium 131. Nah, kalau pada ibu hamil, maka terapinya tidak menjadi pilihan ablasi atau iodium 131, tapi pilihannya adalah lebih baik dengan pemberian obat antihipertiroid. Kemudian kalau pembedahan juga bisa dilakukan dengan cara mengangkat salah satu lobus tiroidnya. Jadi diharapkan dengan mengangkat salah satu lobus tiroid ini, orangnya akan mempunyai pola iotiroid atau hormon tiroidnya menjadi normal. Kemudian yang ketiga adalah iodium 131 ablasi. Ini dilakukan di bagian kedokteran nuklir. Nah, ada satu kata kunci di sini untuk hipertiroid, bahwa pasien dengan hipertiroid persentase terbesarnya adalah karena penyakit autoimun. Jadi bahasanya pasiennya tidak diobati pun suatu saat akan jatuh ke hipotiroid. Nah, itu adalah tanda tangan kontrak terhadap pasien-pasien yang dengan hipotiroid. Suatu saat dia akan hipotiroid, hanya fasenya, waktunya yang kita tidak tahu kapan. Masing-masing orang itu berbeda. Kemudian, jadi kenapa harus diobati, dok? Itu pertanyaannya. Toh kan dia akan sembuh dengan sendirinya karena dia autoimun. Bukan sembuh, akan hipotiroid dengan sendirinya. Nah, kenapa harus tetap dilakukan terapi pada orang hipertiroid walaupun suatu saat dia akan hipotiroid, agar diharapkan pada saat dia hipotiroid tidak disertai dengan komplikasi-komplikasi yang tadi, yang diantaranya adalah gangguannya ke jantung, gangguan irama jantung, dan sebagainya. Ya, itu yang diharapkan. Jadi hanya cukup di terapi hipotiroidnya saja pada saat dia jatuh ke hipotiroid, tidak disertai dengan adanya komplikasi-komplikasi, tidak disertai dengan komplikasi dari penyakit sebelumnya. Nah, kalau pilihannya adalah terapi iodium 131. Nah, pada orang-orang yang seperti ini yang akan melakukan terapi iodium 131 ablasi, itu diharapkan harus menghentikan terlebih dahulu obat antihipertiroidnya, ya. Itu kenapa dia nanti akan menghambat dari pemberian iodium 131 ini. Kemudian pasiennya harus stop dulu semua makanan laut, ya. Kenapa? Karena makanan laut tinggi iodium, sedangkan yang kita kasih akan iodium. Jadi pas kita buat polanya si kelenjar tiroidnya untuk lapar dulu atau puasa dulu terhadap iodium, sehingga pada saat kita berikan terapi ablasi, jika pasiennya itu adalah wanita, dia wajib melakukan tes kehamilan terlebih dahulu. Kenapa? Karena bukan karena bahwa iodium 131 ini bisa menyebabkan kemandulan, tetapi karena iodium 131 ini memang baik untuk si ibunya. Tapi pada saat si ibunya punya janin, kita tidak mau bahwa iodium 131 ini dia akan masuk ke plasenta dan masuk ke tiroid janin dan mengablasi kelenjar tiroid si janin. Jadi yang tidak diinginkan adalah karena si iodium 131 ini bisa mengablasi kelenjar tiroid pada janin. Jadi pada saat terbentuknya kelenjar tiroid di usia
sekitar 11 minggu, itu diharapkan pada kondisi seperti itu memang benar-benar si ibu tidak sama sekali mendapat terapi iodium 131 selama kehamilannya, termasuk ibu-ibu yang dengan menyusui. Jadi diharapkan tidak akan diberikan terapi ini pada ibu menyusui dan ibu yang berpotensi kondisinya sedang hamil. Kemudian wajib melakukan kontrol 3-6 bulan setelah pemberian terapi ini. Jadi biasanya polanya bisa sekali pemberian, bisa 2 kali pemberian, tergantung dengan kondisi tertentu. Kemudian sebelum pemberian terapi ablasi, pasiennya harus puasa 4 jam sebelum pemberian dan 1 jam setelah pemberian iodium 131 ablasi ini. Kemudian disarankan setelah pulang dari pemberian iodium 131, jaga jarak dengan ibu hamil, kemudian anak-anak, kalaupun memang tidak memungkinkan menjaga jarak yang cukup memisahkan diri, itu setidaknya jarak terdekat mereka adalah 1 meter. Ya. Kemudian pasiennya harus menandatangani inform consent, karena tadi suatu saat pasiennya akan hipo. Jadi dengan pemberian iodium 131 ini, kita percepat hiponya. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah pada anak bisa diberikan terapi iodium 131? Jawabannya bisa, dengan syarat anaknya salah satu umurnya sudah di atas 5 tahun. Yang kedua adalah pola hipotiroid. Nah, pola kalau tadi hipertiroid, gejalanya semuanya berlebih ya, yang ini justru berkurang atau berlebihnya hanya dari segi peningkatan berat badan ya. Jadi yang tadinya debar jantung lebih cepat, sekarang debar jantung lebih lambat, kemudian pasiennya cenderung depresi, kemudian kesulitan tidur, kemudian tadinya denyut nadinya lebih cepat, sekarang menjadi lebih lambat, kemudian ada pembengkakan kaki, kemudian juga rontok rambutnya. Yang kalau tadi tidak tahan pada cuaca yang panas, sekarang justru tidak tahan pada cuaca dingin. Dan juga terjadi gangguan menstruasi pada laki-laki, bisa menyebabkan penurunan libido dan juga biasanya peningkatan berat badan ya. Karena tadi metabolismenya menjadi lambat. Nah, kalau ketemu gejala-gejala seperti ini, apa yang dilakukan? Ya, tadi tetap ketemu dokter, konsultasi, dokter akan memeriksa berbagai, salah satunya pemeriksaannya adalah pemeriksaan darah. Kalau tadi polanya TSH-nya yang rendah dan FT3 dan FT4-nya yang meningkat, justru pada hipotiroid ini adalah kondisinya kebalikan. Nah, kalau ketemu kasus seperti ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan bisa USG dan sidik kelenjar tiroid. Keuntungan pemeriksaan USG adalah kita bisa tahu tiratnya, skornya berapa. Kalau tirat 4 dan 5 biasanya bisa menggambarkan pola, oh ini kemungkinan besar ganas, nah seperti itu. Atau ketemu kistik, jadi ya treatmentnya akan berbeda nantinya. Nah, kalau sidik kelenjar tiroid, apakah bisa dilakukan? Dan kalau hasilnya adalah nodul, nanti wajib diteruskan dengan tindakan FNAB atau pengambilan sampel pada nodul tersebut. Ini adalah salah satu hasil pemeriksaan sidik kelenjar tiroid pada pasien dengan hipotiroid disertai dengan adanya nodul pada tiroid. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa sebenarnya ukuran tiroidnya tidak cukup, tidak terlalu membesar, tetapi terdapat nodul atau benjolan pada bagian lobus kanan tiroid. Kalau kita hitung apteknya yaitu 0,08 dan ini nilainya lebih rendah dari normalnya yaitu 0,5 sampai 5%. Nah, kemudian pada pasien yang hasil sidik kelenjar tiroidnya ketemu seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah lakukan FNAB pada nodul tersebut dengan guiding atau panduan dari USG. Nah, kalau ternyata hasilnya adalah jinak, maka pasiennya bisa melakukan berbagai serangkaian treatment yang tidak perlu diangkat total atau keseluruhan dari kelenjar tiroidnya. Tetapi kalau hasilnya adalah merupakan keganasan dan presentasi keganasan untuk kanker tiroid terbesar adalah yang tipe well differentiated. Nah, kalau tipenya ini hasilnya pasiennya harus diangkat seluruh kelenjar tiroidnya. Presentasi kasus untuk well differentiated ini adalah sekitar lebih dari 70% dari pola nodul. Nah, kemudian kalau hasilnya ternyata sesuai dengan pola ini, maka pasien harus melakukan 3 tahap pengobatan.
Yang pertama, pasien harus menjalani pengangkatan seluruh kelenjar tiroidnya. Kemudian dilanjutkan pasien harus minum hormon pengganti atau levotiroxin seumur hidup. Jadi dia wajib mengkonsumsi levotiroxin seumur hidup. Untuk beberapa kasus pada yang pasien yang high risk itu diharapkan justru pemberian levotiroxin ini tidak hanya sebagai dosis pengganti, tetapi dosis supresi. Jadi kita tekan dia. Jadi si levotiroxin ini diharapkan bisa menekan pertumbuhan si sel-sel kanker nantinya. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian yodium 131 ablasi. Nah, ini adalah standar utama untuk pasien-pasien dengan hasil nodulnya adalah well differentiated cancer, thyroid cancer. Nah, ini adalah salah satu contoh pasien yang sudah menjalani total tiroidektomi dan hasilnya pada saat dilakukan scan itu masih ada sisa pada daerah thyroid bed atau lapang tiroidnya dan dilanjutkan dengan pemberian terapi. Nah, pada saat pasiennya akan menjalankan program iodium 131 ablasi ini, maka pasien harus menghentikan terlebih dahulu levotiroxin atau hormon penggantinya sekitar 4 minggu sebelum jadwal pemberian. Kemudian harus menghentikan semua makanan laut selama 2 minggu sebelum pemberian terapi. Kemudian sama polanya seperti tadi pada wanita hamil tidak boleh mendapat terapi ablasi iodium 131 ini. Kemudian pasiennya akan menjalani isolasi. Kalau tadi pasiennya tidak diisolasi, karena dosis iodium 131 yang diberikan pada pasien ini lebih tinggi, maka pasien wajib menjalani terapi iodium 131 ablasi dengan cara diisolasi. Nah, jadi kita membutuhkan ruang rawat isolasi. Nah, pada pasien yang seperti ini, dia wajib menjalankan pemantauan per 6-12 bulan setelah total tiroidektomi atau setelah pemberian terapi iodium 131. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana pasien ini dengan hasil scan hanya sisa, kemudian kita lakukan terapi iodium 131 dan kita hanya menemukan sisa di lapang tiroidnya dan kita lihat bahwa petanda tumornya itu nilainya 54,99 dan 6 bulan kemudian pasiennya menjalani yang namanya ablasi kembali dan hasilnya bisa kita lihat bahwa hasilnya bersih, tidak tampak adanya sisa dari jaringan tiroid yang sebelumnya dan kita lihat bahwa petanda tumornya menjadi turun menjadi 11,27. Pada pasien ini kita katakan sebagai incomplete biochemical response karena petanda tumornya belum cukup, nilainya belum nol, belum sehat yang mengharuskan kita menyatakan bahwa complete respon, bahwa hasil whole body scan-nya negatif dan tanda tumornya juga nol nilainya. Tapi pada pasien ini incomplete biochemical response, maka cukup dipantau 6 bulan ke depannya. Nah, kemudian ini pada pasien lainnya, pasien ini dengan tidak hanya dengan sisa, tapi juga dengan penyebaran pada kelenjar getah bening. Pada tahap pertama kita berikan terapi 30 miliguri. Ini pasiennya semua ya, kebetulan kita belum punya iodium 131 dan harapannya ke depan kita akan punya itu. Kemudian pada 6 bulan kemudian mendapatkan terapi yang kedua. Kita bisa lihat bahwa sisanya sudah tidak ada, tapi masih tampak adanya metastasis pada beberapa bagian. Kemudian pada tahap ketiga, pemberian kembali 6 bulan kemudian, kita lihat bahwa metastasisnya semakin berkurang. Dan pada tahap terakhir, itu pada tahap keempat, 6 bulan kemudian, bahwa kita lihat bahwa pasien ini complete respon. Nah, pemantauan pada penyakit kanker tiroid yang tipe ini itu wajib dilakukan per 6-12 bulan dengan 2 pola pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan TSH dan petanda tumor, dan yang kedua adalah imaging. Imaging yang pertama adalah functional imaging whole body scan dan bisa ditambah dengan USG. Nah, pola yang berikutnya adalah pasiennya eutiroid atau hormon tiroidnya tidak terganggu. Hormon TSH-nya pun tidak terganggu, tetapi terdapat nodul pada tiroidnya. Jika kasusnya seperti ini, maka kita bisa melakukan yang tadi pola tadi,
pada orang dengan hipotiroid dengan nodul. Jika hasil pemeriksaan USG atau foto atau sidik kelenjar tiroidnya polanya adalah nodul, maka bisa kita cek apakah nodul tersebut adalah kistik. Jika nodul tersebut adalah kistik atau kistal, bisa diterapi dengan PEE atau percutaneous injection, ethanol injection. Nah, tapi kalau nodulnya solid ternyata tapi jinak, bukan ganas, maka bisa dilakukan pengangkatan pada nodulnya, surgery. Tapi bisa juga kalau tidak mau dilakukan tindakan surgery, bisa dilakukan namanya RFA, RFA ya. Kemudian bisa juga beberapa literatur mengatakan bahwa bisa diterapi dengan levotiroxin, tapi tingkat keberhasilannya hanya 40% menurunkan ukurannya dan tidak benar-benar bisa menghilangkan nodulnya. Termasuk juga pemberian iodium ablasi 131 juga bisa diberikan, tapi keberhasilannya pada kasus yang nodulnya jinak tidak terlalu besar. Nah, berikutnya adalah pasien dengan multinodular goiter. Ini pola yang lain. Dia bisa menunjukkan pola hipertiroid dan biasanya tipe nodulnya tidak hanya satu, tidak hanya jadi pada saat pemeriksaan sidik kelenjar tiroid itu nodulnya ada 3 pola nodul yang bisa muncul. Yang pertama nodul dingin, kemudian nodul panas atau nodul hangat. Nah, pola nodul panas biasanya itu pola yang menunjukkan pasien-pasien gejalanya akan hipertiroid ya. Jadi sedangkan nodulnya dingin atau hangat polanya akan biasanya menunjukkan nodul yang pola seperti pola jinak atau ganas. Nah, pada pasien seperti ini, kalau dia awal munculnya adalah dengan hipertiroid, maka treatment awalnya yang harus dilakukan adalah berdasarkan atau itu adalah dilakukan terapi seperti pola orang hipertiroid. Maka bisa dipilih obat anti hipertiroid atau pengangkatan kelenjar tiroid, tapi pada saat pada orang multinodular goiter ini disarankan bahwa pengangkatan tidak hanya dilakukan satu lobus atau nodulnya saja, tapi keseluruhan dilakukan total tiroidektomi. Nah, kemudian bisa dilakukan iodium 131. Bahkan berdasarkan literatur dikatakan bahwa dengan orang hipertiroid disertai dengan multinodular goiter ini diharapkan lebih baik memilih diablasi, karena pada tahap berikutnya dia harus menjalani pola orang dengan hipotiroid dengan nodul. Setelah pasiennya tadinya hiper menjadi normal atau eutiroid atau justru sudah jatuh ke hipotiroid, dilanjutkan dengan pengambilan sampel atau FNAB pada nodul yang dingin kalau hasil sidik kelenjar tiroidnya ada. Jadi jika hasilnya ganas, maka polanya akan mengikuti pola dari tadi yang pola hipotiroid dengan nodul dengan hasil FNAB dengan keganasan. Nah, berikutnya adalah bisa jadi dia eutiroid, tidak terganggu hormon tiroidnya, tidak terganggu TSH-nya, tapi dia punya ectopic nodul atau nodul yang tidak pada tiroid yang tidak pada lokasi normalnya. Sebagai contoh yang paling sering adalah ini. Ini adalah di mana kelenjar tiroidnya tidak terdapat pada lokasi normalnya, tapi di area di luar dari tiroid. Jadi kita bisa ketemu kelenjar tiroid ini tidak hanya satu posisi di posisi leher, tapi bisa di bawah sublingual, kemudian di epiglotis atau di mediastinum pun terkadang kita bisa menemukannya. Nah, yang terakhir adalah hipotiroid kongenital. Peran dari kedokteran nuklir pada hipotiroid kongenital ini sebenarnya cukup besar. Bahkan literatur mengatakan bahwa pemeriksaan sidik kelenjar tiroid pada kongenital pada hipotiroid kongenital itu merupakan standar baku emas. Nah, tapi pada tahap awal pada bayi yang baru lahir usia kurang dari 7 tahun itu ada suatu pemeriksaan screening yang sebaiknya dilakukan pada setiap bayi yang baru lahir, yaitu Hilbricht test. Hilbricht test ini dilakukan untuk screening TSH untuk mengetahui apakah bayi tersebut lahir dengan hipotiroid kongenital atau tidak. Nah, Hilbricht test ini biasanya dilakukan kurang dari 7 hari dan beberapa literatur menyatakan bahwa bisa dilakukan pengulangan pada minggu kedua atau minggu ke-6 setelah bayi lahir. Kemudian kalau ternyata usia anaknya sudah usia bayi bukan lagi kurang dari 7 hari atau 6 minggu, jadi bisa dilakukan dengan pemeriksaan TSH dan FT4. Nah, dilanjutkan dengan
Kalau hasilnya polanya adalah hipotiroid kongenital, maka lanjutkan dengan pemeriksaan sidik kelenjar tiroid. Nah, ini merupakan literatur, dan dari literatur mengatakan bahwa ini adalah standar baku untuk mengetahui apakah ini dia permanen yang tipe primer ataupun sekunder. Ya, jadi CHA atau congenital hyperthyroid ini ada yang primer, ada yang polanya transien. Dan kalau primer dia terbagi lagi menjadi permanen itu, jadi maaf, dia polanya permanen atau transien. Kalau permanen dia itu bisa primer, bisa juga terus sekunder. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana anak dengan dyshormogenesis. Secara bentuk kelenjar tiroid dia tampak normal, itu ada lobus kanan dan lobus kiri, tetapi anak ini lahir dengan kondisi hipotiroid. Nah, pada kondisi ini sebenarnya tidak terganggu secara bentukan atau morfologi dari kelenjar tiroidnya. Yang terganggu justru adalah pembentukan dari hormon tiroidnya. Yang berikutnya ini adalah di mana kelenjar tiroidnya sama sekali tidak terbentuk. Jadi pada anak ini tidak terbentuk kelenjar tiroid, dan biasanya pola seperti ini si bayi ini akan membutuhkan terapi hormon pengganti seumur hidup. Kemudian contoh yang lain di mana sublingual tapi yang tadi itu hipotiroid, yang tadi tidak hipotiroid, yang ini adalah hipotiroid. Jadi bisa punya pola yang sama. Sublingual ini bisa gambaran sublingualnya bisa pola hasil SKG-nya sama, sidik kelenjar tiroidnya sama, tapi hasil laboratorium bisa hipotiroid, bisa iotiroid. Kemudian ini contoh lain di mana anaknya terdapat kelenjar tiroid, tetapi secara morfologi atau bentuk kelenjar tiroidnya tidak normal dan lahir dengan kondisi dengan hipotiroid. Nah, kemudian ada yang bentukan lain adalah di mana hanya salah satu lobusnya saja yang terbentuk. Biasanya itu 68-88% kasusnya justru kelenjar tiroid yang lobus kiri yang tidak terbentuk. Itu lebih banyak yang kasus seperti itu dibandingkan lobus yang kanan tidak terbentuk. Kemudian ini adalah contoh lain di mana anak dengan atreosis, di mana anak ini ini bayi ya, maaf, ini bayi yang hasil sidik kelenjar tiroidnya tidak menunjukkan sama sekali gambaran adanya penangkapan atau aktivitas di kelenjar tiroid. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah contoh lain dari tiroid pada janin yang mengalami hypoplasia. Jadi bentukannya yang tidak mengikuti kaedah normalnya. Dan ini contoh lain dyshormogenesis. Jadi pada dyshormogenesis kita melakukan dua pemeriksaan. Yang pertama sidik kelenjar tiroid biasa, kemudian kita lakukan pemberian perfluoride discharge test. Lalu kita lakukan scanning kembali yang tadinya menangkap ada gambaran tiroidnya menjadi tidak tampak adanya gambaran tiroid. Jadi pada bayi ini yang terganggu bukan tidak adanya kelenjar tiroidnya, tapi terganggu adalah pembentukan dari hormon tiroid. Jadi biasanya bayinya kondisinya hipotiroid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Safrozat. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Mutia atas pemaparannya yang sangat jelas dan sangat komprehensif. Mungkin karena keterbatasan waktu, Dok, kita langsung saja ke sesi tanya jawab, dan sudah banyak nih pertanyaannya dan kami batasi juga lah ya untuk pertanyaannya karena keterbatasan waktu kita. Yang pertama mungkin pertanyaannya untuk Dokter Dita nih, Dok. Ini ada yang bertanya, kira-kira obesitas apakah ada kaitannya dengan PCOS, Dok? Sehingga pada pasien PCOS itu sulit untuk menurunkan berat badan. Dan perempuan dengan bentuk tubuh obesitas yang apple shape, apakah ada kaitannya dengan PCOS, Dokter? Ya, terima kasih pada Dokter Syahrozat. Saya akan coba menjawab. Jadi memang seringkali kita temui pada pasien-pasien PCOS itu disertai dengan obesitas. Tapi memang tidak hubungannya itu tidak searah ya. Jadi baik obesitasnya itu bisa memperberat kondisi PCOS-nya dengan cara dia meningkatkan resistensi insulinnya juga. Dia juga dapat berpengaruh terhadap kondisi PCOS-nya juga semakin berat, tapi sebetulnya tidak karena obesitas dia menjadi PCOS. Sementara PCOS ini sendiri dia dapat menyebabkan
peningkatan berat badan. Jadi sebenarnya lebih ke PCOS-nya yang menyebabkan peningkatan berat badan dan obesitas, bukan dari obesitasnya yang menyebabkan PCOS. Namun pada pasien-pasien dengan PCOS sangat kita anjurkan memang untuk melakukan penurunan berat badan agar komplikasi dari PCOS-nya pun tidak semakin berat. Jadi sama ya, baik obesitas ataupun apple shape, pear shape, semuanya sama, dia tidak secara langsung mempengaruhi untuk kondisi PCOS. Mungkin itu, Dok. Baik. Baik dokter, mungkin satu lagi dok, pertanyaan terakhir untuk dokter Dita, bagaimana peran intermittent fasting dok dalam mengatasi obesitas dok? Ya, jadi intermittent fasting ini sebenarnya salah satu diet yang lumayan populer belakangan ini. Jadi awalnya intermittent fasting itu digunakan untuk pasien-pasien epilepsi. Jadi awalnya memang digunakan untuk bagian neurologi, tapi namun ternyata memiliki banyak dampak baik juga, tidak hanya ke berat badan, namun juga ke gula darah. Tapi intermittent fasting ini dikatakan dari berbagai studi dia baik untuk menurunkan berat badan dalam jangka pendek. Untuk jangka panjang sendiri sebaiknya tidak boleh digunakan. Jadi intermittent fasting ini juga kalau tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan, kurang lebih sih pertanyaannya sama. Ada yang nanya mayo, kemudian diet keto, kemudian intermittent fasting juga. Nah ini sebetulnya tiap pasien itu diet terbaiknya itu beda-beda. Jadi kita balik lagi ke kondisi pasiennya. Makin diet yang paling baik untuk seseorang adalah diet yang kira-kira bisa dilakukan dalam jangka waktu panjang. Kalau seandainya kira-kira dia tidak bisa melakukan dalam jangka waktu panjang, sebaiknya tidak usah. Untuk intermittent fasting ini sendiri kalau nggak salah dianjurkannya itu paling enggak 3 sampai 4 minggu dalam 1 tahun sekali ya kalau saya nggak salah. Jadi memang untuk jangka pendeknya oke, tapi untuk jangka panjang mungkin dia harus mulai mempertimbangkan jenis diet yang sehat dan seimbang untuk masing-masing pasien. Karena umumnya yang turun berat badannya cepat itu biasanya dia kurang seimbang. Jadi untuk jangka panjang nggak terlalu baik juga untuk kondisi pasiennya. Mungkin nanti ada tambahan juga dari Dokter Mel. Baik dokter, baik terima kasih atas penjelasannya dok. Selanjutnya ke dokter Mel mungkin ini dok terkait diet yang lagi hype juga nih dok, yang diet keto dan diet mayo, mungkin bisa dijawab dokter gimana Ya. hubungannya ke kolesterol dok itu dok. Ya, terima kasih Dokter Sarozat. Jadi diet keto ini juga sama ya, seperti tadi disampaikan Dokter Dita. Awal mulanya sama, diet keto ini untuk pasien-pasien epilepsi juga sama ya. Nah, jadi dia diet yang kalau tahu piramida makanan, harusnya kan yang paling bawah itu karbohidrat ya. Nah, tapi dia ubah jadinya apa tuh lemak yang 60-80%, kemudian karbohidratnya kalau nggak saya nggak salah bukan, kemudian proteinnya 25%, kemudian baru karbohidratnya sedikit hanya 5-10%. Nah, memang pada saat outcome-nya itu setelah beberapa lama melaksanakan diet keto memang terdapat penurunan berat badan, kemudian LDL turun, HDL meningkat, kemudian orang yang diabetes resistensi insulinnya membaik gitu ya. Nah, tetapi sama seperti yang Dr. Dita sampaikan, ini hanya untuk jangka pendek, tidak sampai jangka lama. Nah, kaitannya dengan kolesterol, kenapa ini kenapa misalnya ibu ini atau bapak ini menggunakan diet keto, tapi kok kolesterolnya nggak tinggi gitu. Nah, jadi diingat bahwa tadi seperti yang saya sampaikan, karbohidrat di sini yang digunakan sedikit, 5-10%. Sehingga tenaga atau ya tenaga kita atau kita beraktivitas makan energi dari jadi dipakailah lemak ini tadi. Nah, dipakainya lemak ini tadi jadi tidak sampai banyak yang berlebih dalam tubuh sehingga walaupun diet lemaknya tinggi tetapi pasien tidak mendapati resiko untuk terjadinya komplikasi-komplikasi seperti peningkatan LDL dan penurunan HDL pasien. Mungkin itu Dokter Sarozat. Bapak, selanjutnya pertanyaan untuk Dokter Mutia nih dok. Tadi Dokter Mutia sudah menjelaskan dok mengenai terapi ablasi. Tapi memang terapi ablasi sendiri di Adamalik belum bisa dilakukan ya dokter ya? Untuk saat ini belum bisa. Untuk saat ini belum bisa ya dok. Ini dok ada pertanyaannya, apakah semua benjolan tiroid itu harus dilakukan sidik tiroid dok? Ya.
Baik, kalau kita ikut panduan dari ATA ya atau American Association Thyroid Association itu eh, standarnya pertama itu adalah sebenarnya kalau nodul itu kita lihat TSH-nya dulu. Nah, kalau TSH-nya itu kadarnya meningkat, itu pilihannya adalah kan dia hipo ya kalau meningkat TSH, dia justru memilih untuk dilakukan USG. Ya, USG kenapa USG? Karena dari USG itu akan terlihat polanya adalah ini pola ganas atau enggak. Salah satunya ada mikro klasifikasi klasifikasi atau tidak. Kemudian ada pola-pola lain seperti pola bentuknya lebih panjang dibandingkan lebarnya gitu ya, pola atau adanya invasi vaskuler gitu kan, pola-pola yang persentase untuk tiratnya akan lebih tinggi 4 sampai 5 misalnya 45 gitu polanya. Kalau hasilnya 4 dan 5 otomatis kan sudah menggambarkan bahwa ini adalah suatu keganasan. Tapi kalau dia dilakukan siklon tiroid, bisa aja dilakukan sidik kelenjar tiroid. Nanti gambarannya adalah polanya yang paling kalau dia keganasan adalah nodul dingin gitu. Jadi kalau nodul panas biasanya polanya hipertiroid gitu ya. Tapi kalau nodul dingin itu polanya biasanya adalah presentasi keganasannya lebih nodul dingin dibandingkan nodul panas. Jadi Baik. kalau misalnya ditanya tindakan apa dilakukan, apakah harus sidik kelenjar tiroid, secara literaturnya menyatakan kalau dia hormon TSH-nya meningkat, pilihannya memang USG. Tapi kalau TSH-nya menurun, kadar hormon tiroid yang justru meningkat, itu pilihannya adalah uptake test sidik kelenjar tiroid. Baik, baik dokter, terima kasih atas penjelasannya dok. Kami mohon maaf ya kepada seluruh peserta belum bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan lainnya. Mungkin terakhir dok, kepada dokter Mel sepatah dua patah kata dok untuk peserta kita untuk take home message-nya dok. Izin dok. Ya, terima kasih Dokter Sarozat. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan beberapa hoax yang ada terkait dengan kolesterol. Jadi jangan lagi disalahkan kambingnya ya Bapak Ibu, atau disalahkan durennya, tetapi bagaimana caranya. Jadi yang paling penting adalah makanan yang seimbang, kemudian usahakan untuk mengkonsumsi lemak dari sumber eh, lemak yang nabati, dan kemudian usahakan jika memang ada faktor resiko yang ada pada Bapak Ibu sekalian, usahakan untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan dari laboratorium untuk kadar kolesterol. Karena kolesterol ini tinggi belum tentu ada gejalanya. Mungkin itu saja, Dokter Sarozat. Baik dokter, selanjutnya untuk dokter Dita dok untuk take home message Ya, kita terima dok. kasih. Mungkin tidak jauh berbeda dengan Dokter Mel. Yang pasti seperti kita ketahui, obesitas itu adalah eh, penyakit kronis yang cukup banyak komplikasinya. Jadi harus segera ditangani, harus segera dikonsultasikan. Jangan dibiarkan karena merasa oh kita ini sehat, tidak ada keluhan, tidak boleh gitu ya. Jadi mungkin apalagi di era post pandemi ini sangat banyak sekali yang kita aktivitasnya berkurang, mungkin mulai diperbaiki lagi agar angka obesitas juga semakin menurun. Mungkin itu dokter Oja. Baik, terima kasih dokter. Yang terakhir dokter Mutia dok. Baik, mungkin satu pesannya, nuklir itu tidak menyebabkan kemandulan. Jadi ya, jadi uh, umumnya orang berpikir bahwa nuklir ini akan menyebabkan kemandulan, kemudian akan menyebabkan terjadinya kanker di kemudian hari ya. Jadi mungkin salah satu gambarannya adalah ada sebuah penelitian yang dilakukan pada anak-anak yang sekitar 600 orang, anak dengan terapi ablasi yodium 131 dengan gejala hipertiroid sebelumnya, itu sama sekali terbukti tidak ada satupun di antara mereka yang mengalami kanker di kemudian harinya dampak dari pemberian terapi yodium 131. Jadi silakan datang ke bagian kedokteran nuklir. Baik, iya baik dokter. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada tiga narasumber kami yang luar biasa pada pagi hari ini. Sebelum saya menutup webinar, kami mintakan kepada seluruh peserta untuk membuka kamera. Kita akan memasuki sesi foto bersama. Baik, kami mintakan kepada seluruh peserta untuk membuka kamera. Ya, sesi foto bersama akan saya pandu. 1, 2, 3.
Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, demikianlah rangkaian acara webinar dengan topik seputar endokrin. Kami berharap acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jalur ke lembah tidaklah rata di ujung kali, di tumbuh melati. Mohon maaf atas segala kata. Sampai bertemu lagi di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Sahozat yang sudah memandu kegiatan kita pada pagi ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Melati, Dr. Dian, Dr. Mutia yang sudah menyampaikan materi dengan sangat menarik dan tentunya menambah wawasan kami semua. Terima kasih banyak juga untuk semua Bapak Ibu, para peserta yang telah join pada kegiatan webinar kita kali ini. Sampai ketemu lagi nanti pada topik-topik menarik lainnya yang akan kami adakan dari Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi nanti di kegiatan yang lain. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih banyak.